Ini benar banget acaranya keren. Kapan lagi sore-sore bisa bincang-bincang quick ya, cepet tentang saham. Sebelum perkenalkan, nama saya Linda Ayumna. Tadi sudah sekilas dengan profilnya. Saat ini saya juga aktif ya di beberapa komunitas, salah satunya Trendstock dan Aerotrade. Nah, untuk hari ini sebenarnya saya akan membahas gimana sih caranya biar bisa berhasil menentukan baik itu strategi strategi swing ataupun day trade di segala kondisi market. Kan seperti pemarsahan sebelumnya ya, kita memasuki kemarin sempat adanya pembalikan arah dari pasar saham itu yang sangat cepat dan tidak dapat diprediksi sampai-sampai indeks dari fix kita itu bisa naik sampai 26, tapi untungnya sekarang udah di 18 lagi ya. Jadi salah satu indeks yang mengartikan bahwa itu salah satu indeks kekhawatiran pelaku pasar terhadap pasar global, pasar saham, akhirnya sekarang udah nyaman lagi marketnya. Tapi masalahnya kan ke depannya pasti akan ada masalah-masalah seperti itu lagi ya. Jadi ini adalah beberapa poin yang mungkin teman-teman bisa jadikan sebagai tips atau mungkin strategi tambahan dari saya yang merupakan saat ini full time trader juga sebagai retail juga. Kita akan masuk ke bagaimana sebenarnya permasalahan itu banyak. Biasanya kalau teman-teman kita harus memahami bahwa sebelumnya biasanya ada salah menangkap momentum ataupun pasar tiba-tiba berubah arah, terus sering terjadi sinyal palsu yang biasanya oh ternyata harga saham masih bisa naik, tapi ternyata teman-teman salah mengartikannya. Mungkin setelah ini teman-teman bisa menjadikan tips itu sebagai solusi. Salah satunya bagaimana sih kita itu bisa membaca arah market. Jadi sebenarnya mau nanti pasar saham itu secara majornya jelek ataupun bagus, teman-teman masih bisa berpulang cuan atau lebih yakin dengan apa yang teman-teman beli. Salah satunya kita tuh memahami bagaimana uh, membuat keputusan itu berdasarkan membaca dari multiframe, jadi mengetahui pergerakan majornya dulu. Mungkin ada beberapa analisa kalau kita sebut biasanya dari top down analis sama bottom up analis ya, itu kan dari fundamental ke teknikal atau teknikal ke fundamental. Cuman kalau dari aku ini sama aja seperti itu, cuman ngelihatnya dari time frame lebih besar yaitu biasanya weekly, bulanan, baru ke harian dan lebih runtut lagi ke 5 menit. Jadi penting sekali bahwa jangan mengambil keputusan berdasarkan harian. Kalau misalkan emang teman-teman tujuan utamanya swing. Kenapa? Karena harian itu biasanya hanya merupakan pergerakan bias. Pergerakan bias itu sendiri kan harian pasti terkenal dengan volatile, padahal sebenarnya ternyata jika dilihat dari time frame lebih panjang itu masih memungkinkan untuk naik. Ini salah satu contohnya, ini disclaimer on ya, bukan salah satu ajakan jual dan beli saham. Salah satu contohnya di atas adalah framing dari time frame harian, di mana kita melihat seharga hariannya sangat-sangat volatile ya, bisa kelihatan ya naik dan turunnya terlalu volatile. Mungkin kalau teman-teman yang melakukan day trading, scalping di saham tersebut, di saham A ini mungkin udah melakukan penjualan saat harga sahamnya udah bergerak di harga rata-rata 20 harinya atau di MA garis yang berwarna putih ini. Tapi ternyata dengan kita melihat dulu apakah harga saham tersebut masih ada potensi atau tidak, itu dengan melihat harga mingguannya minimal, ternyata secara mingguan saham A ini masih berpotensi buat naik. Kenapa? Karena harganya masih terjaga di moving average secara mingguan, yaitu 20 minggunya di garis putih di sini. Jadi sebenarnya dengan kita mengetahui pergerakan major, jadi kita bisa paham, oh ternyata pergerakan harian ini hanyalah sementara. Jadi nggak perlu, jadi sudah terbebas dari yang namanya bias ya. Bias maksudnya bingung mau jual atau justru mau hold. Jadi dengan cara ini bisa meluruskan lagi plan trading teman-teman atau plan swing teman-teman. Dan ini karena berlaku nih di segala indeks. Kalau misalkan IHSG-nya merah pada hari itu, berarti kan dia akan berpengaruh sama harga hariannya kan. Tapi secara mingguan ternyata indeks juga masih
berpotensi buat naik. Contohnya pada saat kemarin, penurunan indeks yang terjadi tuh emang karena hal yang sementara atau perubahan sementara eksternal yang emang kita nggak bisa prediksi dan adaptasi, tapi memang itu hanya bersifat sementara. Jadi hal-hal yang bersifat sementara itu bisa dianggap sebagai bias kalau teman-teman sudah yakin dengan sahamnya, dengan story-nya, tinggal diyakinkan dengan melakukan analisis multi-frame. Ya, jadi dengan multi-frame manfaatnya teman-teman tuh akan bisa lebih rasional, tidak berdasarkan pergerakan harian dan osmosis sementara ya, biasanya kan kayak gitu. Nah, ini ada trend strength sama grafik time frame size yang saya buat. Jadi semakin teman-teman bisa melihat framing major, ke depannya target pun bisa lebih maksimal. Tapi kalau teman-teman semakin kecil time frame dilihat, itu sebenarnya akan lebih tepat untuk melakukan analisa buying atau analisa harga beli. Jadi kalau analisa jual dan hold lebih melihat jangka panjang di minimal time frame 1 minggu sama 1 bulan. Oke, itu hal yang pertama kita notice atau saya notice buat teman-teman. Terus yang kedua, ini adalah salah satu indikator terpenting ya untuk melihat apakah tujuan tadi kan kita bisa cuan di segala market. Nah, di segala market kalau misalkan tiap hari nggak cuan kan sebagai full time trader kayaknya agak kurang ya. Jadi ini salah satu faktor indikator penting di mana volume mungkin beberapa orang menganggap ini ya sepele ataupun tidak begitu penting, tapi bagi saya ini akan menjadi penting karena akan menentukan seberapa cepat flow itu seberapa cepat pergerakan harga saham itu di hari tersebut atau di minggu tersebut atau di waktu time frame tersebut. Salah satu contohnya yang pertama kita bisa notice adalah mencari saham yang setiap harinya di hari tersebut itu udah memiliki volume di atas rata-rata dalam volume rata-rata volume 20 hari. Kan kalau di indikator sudah dicontohkan di sebelah kanan ya, kondisi ada garis biru itu adalah merupakan rata-rata volume dalam 20 hari pada saat itu kondisinya seperti itu ya. Jadi itu akan menunjukkan seberapa cepat atau seberapa besar akan ada kemungkinan pergerakan di hari itu. Jadi kalau misalkan ada volume yang cukup atau sudah memenuhi syarat 20 hari tersebut, bisa dibilang itu saham-saham yang menarik untuk di-scalping-kan. Di sini ya saya bunderi, ada bundernya ada volume tinggi itu bagus untuk eksekusi atau scalping. Tapi kalau volumenya masih kecil, itu bagusnya untuk akumulasi swing. Kadang ada beberapa permasalahan teman-teman yang baru, itu biasanya kan main beli aja ketika ramai, tapi ternyata tujuan awalnya malah untuk swing. Jadi sebenarnya agak dengan mengerti ini, teman-teman bisa terhindari dari yang namanya FOMO ataupun mengerti tren majornya dari volume. Mungkin yang pertama itu ya. Terus yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan ketika volumenya tuh mengalami koreksi terbatas. Seperti contoh yang gambar kedua, ini kan harga saham pertama ada naik dulu, terus kemudian sideways. Nah, ini salah satu contohnya Bumi ya, ini tapi bukan disclaimer bukan untuk ajakan jual dan beli. Saat Bumi mengalami kenaikan pertama kan volumenya mengalami kenaikan tuh, sudah lebih dari rata-rata volume harian sebelumnya sehingga menyebabkan kenaikan harga saham tersebut. Nah, harga saham tersebut setelah kenaikan dia mengalami penurunan tapi diikuti dengan volume yang kecil. Nah, ini hal yang sejujurnya bagi saya akan sangat-sangat menarik. Kenapa? Karena hal itu sendiri mengartikan bahwa harga saham tersebut masih berpotensi ada momentum. Kenapa? Karena volumenya turun drastis di saat harga saham tersebut turun. Contoh juga seperti sama dengan grafik yang kedua yang di atas, itu juga menunjukkan bahwa harga saham B ketika dia sudah mengalami penurunan dengan volume yang kecil, dia berpotensi untuk spike. Nah, spike ini yang sebenarnya bisa dimanfaatin buat full time trader yang menemukan harga saham-saham sedang mengalami koreksi. Kenapa? Ketika volumenya mengecil, berarti nantinya rata-rata dalam garis rata-rata 20 hari itu juga akan ikut menurun. Jadi untuk nge-spike saham tersebut hanya butuh volume yang kecil sehingga akan ramai transaksinya. Jadi mau ketemu saham yang lagi
cepat ataupun lagi lambat di tengah IHSG yang naik dan turun, pertama bisa ngeliat volumenya juga. Jadi teman-teman nggak, karena kadang ada ya, mungkin di stream-stream atau di komunitas-komunitas atau di sosial media, ada tuh yang bikin konten ketika harga saham dijual, harga sahamnya meroket. Tapi kalau kita hold, harga sahamnya malah dikip atau tidak bergerak. Nah, itu sebenarnya bisa teman-teman antisipasi dengan melihat volume transaksi hariannya dulu. Semisal teman-teman nge-hold udah lama, bosen gitu-gitu ya. Terus melihat volume ini, histogram yang di bawah harga saham ini berdekatan dengan rata-rata yang cukup atau kebutuhan perharinya cukup, jangan dijual teman-teman. Dengan teman-teman ngejual itu bisa bisa apa ya, memenuhi syarat si harga tersebut buat lebih kuat. Jadi itu kenapa kadang-kadang begitu saya cut loss, harga sahamnya terbang. Nah, mungkin teman-teman belum melihat tentang indikasi dari atau indikator dari volume harian maupun mingguan. Itu juga akan bisa terpengaruh di 5 menit ya. Jadi tinggal dikondisikan apakah teman-teman memang sedang melakukan trading jangka panjang atau melakukan trading jangka pendek. Sebenarnya akan sangat banyak banget untuk mendukung analisa harga saham itu bisa naik secara teknikal, tapi karena kita berbincang-bincangnya quick ya, maksudnya nggak terlalu panjang, jadi ini dua indikator tadi atau dua tips tadi bisa memaksimalkan bagaimana analisa cepat teman-teman di beberapa saham, apapun sahamnya. Terus teman-teman, yang terakhir, ini adalah apa ya sebutnya? Ini adalah experience saya yang udah dilakukan berhari-hari, berkali-kali, baik harga saham, baik pasar saham kita lagi jelek, baik pasar saham kita lagi buruk. Tapi khusus ini saham sensitivitas tinggi dengan indeks itu akan sangat efektif ketika dilakukan pada saat pasar saham kita mengalami koreksi dalam. Contohnya, ini sebenarnya tentang mencari peluang jenuh jual dari retail atau peluang jenuh jual dari forward sell. Nah kan kalau harian kan biasanya ada yang pakai leverage, ada yang pakai margin gitu ya. Jadi jadi ini bisa dipakai strateginya, dan bahkan ini selalu dipakai ataupun saya selalu mengingatkan komunitas-komunitas saya ketika indeks mengalami koreksi dalam, selalu ingat dua saham yang memiliki sensitivitas tinggi. Sebenarnya banyak, cuman ini menjadi salah satu contohnya, dan disclaimer on bukan ajakan beli dan ajakan jual, tapi sebagai strategi. Nah, ini kalau teman-teman lihat, saya bandingkan beberapa grafik. Yang pertama di sini adalah IDX Composite, yaitu salah satu grafik IHSG kita. Yang kedua ada saham Petro, di mana saham Petro sama ya pergerakannya, terlihat sama dengan si IHSG. Terus yang ketiga ada saham Raja. Nah, ini salah dua dari beberapa banyak saham yang sensitif dengan pergerakan indeks, dan ini akan selalu saya ingatkan. Jadi gimana caranya? Misalkan nih IHSG mengalami putar balik arah yang secara tiba-tiba kita nggak tahu, dan gimana pun, pokoknya intinya tidak terdeteksi ya penurunannya kenapa, bisa langsung cek beberapa saham-saham yang memiliki sensitivitas tinggi dengan indeks, salah satunya Raja. Jadi ketika nantinya IHSG alami koreksi, pasar itu kan pasti melakukan transaksi jual. Tapi kan nggak selamanya pasar itu melakukan transaksi jual. Mungkin transaksi-transaksi jual yang terjadi pada saat itu adalah transaksi yang tertrigger ketika beberapa user besar ataupun institusi besar ataupun siapapun itu yang melakukan for sale, margin, atau trading limit lah, apapun itu yang disebut. Nah, itu kan biasanya terhaki ya. Nah, ketika terhaki, kita manfaatkan pasar yang mulai jenuh jual. Di situ akan ada waktunya. Mungkin zaman dulu, saham dengan sensitivitas tinggi dengan indeks itu kan terkenal oleh dengan Big Bang ya. Big Bang seperti BBCA, BMRI, dan lain-lain. Tapi kan kita sekarang tahu nih, sekarang ini udah mulai terjadi banyak anomali
Dan setelah terjadi banyak anomali tersebut, tidak terlalu sensitif si saham-saham tersebut, jadi saya mencari saham dengan sensitivitas tinggi atau memiliki korelasi yang sangat mirip dengan indeks. Nah, ketemulah salah dua ini. Jadi memanfaatkan anomali tersebut yang mungkin nanti setelah WinRes akan berbeda lagi. Cuman sampai saat ini strategi ini masih bisa dilakukan kalau misalkan teman-teman full time trader lagi buntu, indeksnya lagi merah, dan yang sebenarnya untuk memanfaatkan strategi ini kita tuh emang harus selalu punya cash RDN ya. Makanya mungkin beberapa orang sudah terlalu banyak saham, jadinya nggak bisa memanfaatkan hal-hal seperti ini. Jadi memang diingatkan kembali bahwa kita memang selalu penting punya cash. Bisa dibilang ada pantun ya atau apa sih kata-kata legend adalah cash is king. Jadi memang benar-benar cash is king untuk memanfaatkan hal ini. Jadi gitu teman-teman untuk memanfaatkan beberapa kondisi pasar saham baik naik baik pun turun. Ada segala strateginya, jadi nggak masalah. Begitu Kak. Saya balikan ke Ranki. Oke Kak, terima kasih untuk penjelasan singkatnya. Kak Linda, mungkin aku ada pertanyaan nih. Sebenarnya gini, prinsip utama apa sih yang perlu dilakukan oleh investor retail ketika memang maunya swing trading atau day trading? Karena biasanya kecenderungannya kan kita udah mantep nih swing trading, tapi lihat grafik kok volatile banget. Akhirnya scalping akhirnya juga nilai investasinya tidak berkembang. Nah, kalau dari Kak Linda gitu. sendiri seperti apa nih strateginya? Apakah mitos-mitos seperti biasanya di hari Jumat itu pasar cenderung turun, itu waktunya kita beli, terus nanti Senin tinggi kita jual, atau seperti apa sih Kak? Gitu. Oke, banyak ya sebenarnya ya. Cuman balik lagi nih ke awal, sebenarnya kita tuh harus tahu apakah portofolio yang kita bangun itu mau dikembangkan atau hanya sebagai pemakaian konsumtif kita, kan gitu kan. Misalkan beberapa orang ada yang emang tujuan di pasar modal untuk mengembangkan modal, sudah pasti tujuannya untuk swing, strateginya lebih aman swing. Tapi kalau misalkan teman-teman yang tujuannya konsumtif untuk kebutuhan sehari-hari, yang pasti memanfaatkan keadaan-keadaan itu dengan day trading. Karena emang kan butuh cash flow yang cepat gitu ya kalau misalkan konsumtif. Untuk hal-hal yang seperti tadi, seperti Jumat biasanya selling-selling itu sebenarnya hubungannya sama yang pakai margin ya. Sebenarnya dari tabu sebenarnya ada yang ngejual-ngejual karena kan nanti kalau liburan biasanya 2 hari kita harus udah notice. Jadi sebenarnya untuk trader harus notice juga tanggal-tanggal libur, tanggal-tanggal penting karena kita kadang lupa nih kan T+2 ya mau PD atau apa gitu. Jadi sebenarnya tujuan awalnya mau gimana, mau konsumtif atau mau growth gitu. Oke Kak, tadi juga sempat dijelaskan soal time frame, berarti untuk kita ambil swing trading ya Kak, untuk time frame-nya berjenjangnya dari bulanan, kemudian mingguan. Nah, untuk eksekusinya sendiri dan kita bisa tahu hold berapa hari, terus kita harus beli di harga berapa, itu nanti di time frame berapa tuh Kak? Oke, untuk time frame major kita bisa bilang 1 minggu atau 1 bulan tuh sebenarnya waktu kita menentukan apa itu masih bisa hold atau enggak. Itu dibantu juga sih sebenarnya sama indikator lain seperti contohnya apa sih stokastik, MACD juga tuh pengaruh ya. Ini karena kita kan nggak sampai detail, jadi aku bahas by time frame. Tapi kalau misalkan untuk beli udah pasti ya, karena membeli itu membutuhkan ketepatan, jadi mungkin 1 hari sebenarnya cukup. Tapi kalau misalkan day trader, saya biasa pakai itu 5 menit. Jadi emang semuanya kepakai kalau aku. Tapi mungkin teman-teman yang investing, mau pakai time frame 1 hari, 5 menit, 1 bulan, 1 minggu kan tujuannya nanti akumulasi lebih ke compounding dia nggak 1 hari beli gitu jadi kayak satu bulan full beli di harga berapapun juga sebenarnya nggak ngelihat time frame kalau yang besar gitu. Oke Kak. Berarti untuk mungkin kita juga bantu menjelaskan juga ke pemula untuk day trading itu berarti pagi beli, sore jual atau seperti apa tuh Kak? Kalau day trading
Biasanya tergantung sahamnya cepat atau enggak ya, tapi kalau tadi nentuin dengan volumenya biasanya 10 menit atau 4 jam ya, berarti per sesi dong. Per sesi itu udah taking profit kalau day trading. Misalkan beli, biasanya ada juga beli sore, jual pagi, itu juga sebentar masuk day trading gitu Kak. Nah, untuk market kita Kak, beberapa bulan ini kan market kita tuh tinggi di atas, tinggi, maksudnya naik ketika Oke, sesi emang naik ya? satu ya, pagi Oke. hari. Terus nanti sore kita turun. Nah, ini untuk swing trading sebenarnya apakah kondisinya sebenarnya enak gitu kan bilangnya? Oh iya, sebenarnya balik lagi penurunannya tuh secara global atau enggak kan biasanya kalau misalkan penurunan yang dahsyat gitu kan biasanya kalau nggak dari Amerika Serikat berita apa gitu kan atau dari domestik dari sisi politik kalau misalkan nggak ada berita yang sangat-sangat dahsyat sebenarnya sih nggak masalah ya apalagi itu tergantung juga kita harga belinya di mana sih. Kalaupun emang nggak masalah kalaupun emang begitu nggak masalah sebenarnya mau sesi 2 turun dulu mau sesi satu turun dulu tergantung posisinya lihat lagi karena kita kan tujuannya panjang nah biasanya kalau swing ya maksimalnya tuh 1 bulan sampai 3 bulan sih harganya baru tercapai sangat maksimal tapi kalau kelamaan juga kita nge-hold juga nggak oke juga sih Oke. tergantung cycle. Jadi juga disesuaikan dengan ini ya, kalau misalnya memang full time trader boleh kita coba day trading, tapi kalau misalnya kita masih ada kerjaan utama, mungkin swing trading swing Iya trading benar. lebih nyaman ya. Iya, lebih nyaman swing trading. Jujur dulu awal-awal saya juga ngebet banget atau suka banget ya day trading. Bener-bener ya transaksinya bisa sampai banyak gitu. Memang menyenangkan gitu ya, banyak banyak cuan gitu. Tapi semakin lama di pekerjaan ternyata memang nyaman juga untuk swing trading. Jadi kalau awal-awal mau nambahin duit yang banyak ya sih trading aja. Karena kalau swing kan kita time frame-nya panjang banget modal yang dibutuhkan juga akan lebih besar agar lebih worth it gitu ketika kita menggunakan strategi swing trading.